Bab 12. Filipina. Bagaimana keadaan Filipina setelah sekitar 450 tahun berpisah dengan Indonesia Selatan? Inilah semestinya pertanyaan yang timbul dalam hati seorang yang mengenal sejarah Indonesia seluruhnya dan seorang penggemar sejarah. Dalam salah satu buku sekolah di Filipina disebutkan, The First Indonesian, orang pertama yang mendayung perahu. Hubungan politik dengan Majapahit tertera dalam sejarah Filipina. Tulisan ini bukan bertujuan memberi jawaban terhadap pertanyaan di atas dalam arti politik, ekonomi, dan kebudayaan, melainkan sekedar memberi kesan selintas terhadap negara yang katanya sudah merdeka itu, berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, dan bertempur mati-matian 400 tahun melawan imperialis Spanyol, serta pertama kali mendirikan republik dalam pengertian modern di seluruh Asia pada masa revolusi 1989 sampai 1901. Bumi iklim Filipina kalau mengalami perubahan sejak 450 tahun tentu tidak seberapa, kecuali hutan rimba sudah dijadikan sawah ladang. Tetapi alat bekerja kebudayaan sudah mengalami perubahan yang dalam dan luas sekali. Manusia Filipina sebagai hasil dan lingkungannya dalam perubahan alam, alat-alat perekonomian dari kebudayaan tadi juga tampak berubah. Sama sekali tidak ada perbedaan petani di desa Filipina dengan petani di Manado, Bugis, Banjarmasin, Batak, Padang, Sunda atau Jawa dalam bentuk badan dan muka, tinggi rendahnya, warna kulit, mata, dan rambut. Petani di Filipina dan Bigan di Pulau Luzon sampai ke Batu di Mindanao sama dengan penduduk asli di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Tetapi di kota-kota seperti di Manila, Hoho, Cebu, memang tampak perbedaan. Di sana kita menjumpai seorang Filipina yang sudah menerima darah Spanyol dan Tionghoa, seperti campuran Indonesia-Tionghoa, Belanda-Tionghoa. Tetapi itu hanya terdapat pada kaum borjuis bagian atas saja, Juan dan Pedro, yang bekerja pada pelabuhan, kereta api, dan bengkel di Manila sebagai kaum buruh. Tak ada bedanya sedikit pun dengan Ali dan Darmo di Medan atau Surabaya. Dapat dikatakan semakin tinggi kita naik dalam tangga politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, lebih jelas warna kuning dan putih. Lebih rendah menuruni tangga tersebut, lebih nyata warna coklat ialah warna terbanyak di antara Indonesia asli. Lebih tinggi kita naiki tangga politik dan anggota Hamintre sampai majelis rendah dan tinggi, dan wali kota sampai presiden, lebih kelihatan keturunan campuran tiga bangsa kaum mestiza. Begitu pula dalam perusahaan seperti perkebunan, pabrik, dan perkapalan. Kita bertemu dengan kaum mestiza, tetapi kalau saya tidak salah, kebudayaan sedikitnya warna coklat hampir sama banyaknya dengan warna kuning dan putih. Kedudukan tinggi yang diperoleh kaum Mestiza adalah akibat revolusi politik di Filipina, yang dipandang dari sudut politik sebenarnya tidak berhasil, apalagi dipandang dari sudut ekonomi. Hampir 100% dari veterano ialah bangsa prajurit revolusi tahun 1989-1901 yang awalnya berjuang melawan Spanyol, kemudian melawan Amerika. Terdiri dari asli Indonesia, bapak revolusi sendiri, yaitu Andres Bonifacio, yang menurut keterangan veteran revolusi yang kenal dengannya adalah orang Indonesia asli dari kampung Tondo di sekitar Manila. Presiden revolusi
ialah Aguinaldo, Menteri Luar Negeri yang termasyhur, Mabini, dan Bapak Filipina Jose Rizal adalah Indonesia asli, dan kalau ada campuran darahnya maka sangat tipis sekali. Revolusi Filipina adalah revolusi buruh tani di bawah pimpinan sebagai intelektual yang benar-benar revolusioner. Tetapi dengan tertangkapnya Presiden Aguinaldo oleh Amerika, maka pimpinan revolusi menjadi terpecah belah dan perang gerilya tidak dapat diteruskan. Aguinaldo mengangkat sumpah di depan kekuasaan Amerika akan menarik diri dari dunia politik selama Filipina masih di bawah kekuasaan Amerika 1901 sampai 1946. Mabini yang lumpuh tetapi tak sudi menjadi kooperator Amerika di bawah ke Guam dan mati di sana bersama beberapa karyawannya yang tak mau berdamai dengan Amerika. Jenderal gerilya seperti Ricarte bisa lolos lari ke Jepang dan tinggal di sana sampai Filipina menyerah kepada Jepang. Andreas Bonifacio yang pertama mengibarkan bendera kemerdekaan dan menggempur barisan tentara Spanyol, mati terbunuh diserang oleh prajurit Aguinaldo di masa revolusi. Di kemudian hari, mereka yang paling terkemuka dalam revolusi tidak mendapat tempat dalam pemerintahan Amerika, dan orang-orang yang paling terkemuka termasuk para prajurit biasa, sebagian besar terdiri dari asli Indonesia. Karena di masa Spanyol, anak hartawan Spanyol dan Tionghoa yang sebagian besar sanggup memasuki sekolah menengah dan tinggi di Filipina, maka mereka bahan pertama yang didapat oleh imperialisme Amerika untuk membangun Filipina. Hampir semua sektor administrasi di Filipina terdiri kaum terpelajar mestiza yang menjadi warga negara dan dengan ikhlas bekerja sama dengan imperialis Amerika. Di samping itu, pabrik, kebun, perkapalan, dan toko kepunyaan mestiza. Sedangkan prajurit dari golongan petani sekembalinya dari medan pertempuran banyak mendapati sawah dan ladangnya terjual atau tergadai. Kata orang Jakarta, tuan yang makan nangkanya, aku yang mendapat getahnya. Tetapi tidak sempurna gambaran di atas kalau dikatakan bahwa kaum mestiza memakai rakyat asli untuk merobohkan imperialis Spanyol dan membelokkan mereka ke bawah imperialis Amerika. Hasil sejarah tersebut adalah sesuai proses alam. Ramai masa dalam pemberontakan ialah rakyat asli, karena mereka yang paling tertindas sebagai buruh dan petani yang memilih para pemimpin dari orang Filipina asli. Di antaranya kaum intelektual asli karena mereka yang langsung hidup di tengah-tengah buruh petani dan sama merasakan getirnya penindasan asing. Tetapi golongan tertindas dan penindas di Filipina, walaupun berlainan bangsa, mempunyai banyak persamaan yang terdapat pada agama Kristen dan kebudayaan berdasarkan agama itu yang berkembang. Persamaan dalam agama dan kebudayaan yang mengaburkan dan melenyapkan perbedaan warna kulit antara rakyat asli dan mestiza, dan menarik golongan itu ke topan revolusi. Kita dapat menyaksikan seorang jenderal yang sangat populer seperti Jenderal Luna, juga seorang mestiza. Presiden Manuel Quezon yang ketika revolusi baru berumur 24 tahun, tetapi dengan bola di tangannya dapat memperoleh mayor dan amat dicintai prajuritnya, juga mestiza sejati, campuran darah Filipina Spanyol. Sampai waktu penulis masih di sana tahun 1927, kelas mestiza kelompok terpisah yang dicurigai atau dibenci oleh rakyat Filipina asli. Bahkan mungkin sebaliknya. Perkataan mestiza suatu ejekan, melainkan lambang dari satu golongan yang tinggi derajatnya di masyarakat Filipina. Dalam kontes kecantikan atau Queen Contest, perawatan dan bentuk mestiza adalah lambang kecantikan.
Indo-Tionghoa dan Indo-Eropa, beberapa pun tipis darah Tionghoa atau Eropanya, lebih suka dinamai mestiza daripada bangsa dari bapak atau ibunya sendiri. Semuanya berhubungan dengan kedudukan tinggi yang ditempati golongan mestiza dalam ekonomi, sosial, dan politik. Rata-rata Indonesia Eropa atau Indo-Tionghoa di Filipina di masa imperialisme Spanyol jauh lebih radikal dan lebih membaur dengan rakyat. Banyak di antara mereka yang mengambil bagian penting dalam revolusi, berkaitan dengan persamaan bahasa, agama, dan aksi saat revolusi, maka tidak mengherankan ketika imperialisme Amerika memasuki kantor administrasi pemerintahan dan badan perwakilan rakyat tanpa mendapat gangguan dari rakyat jelata. Kalau ada pertentangan dengan kaum mestiza yang terjadi di kemudian hari, maka berasal dari pertentangan dalam ekonomi dan sosial. Pertentangan itu antara buruh Indonesia, Filipina asli, dan kapitalis mestiza banyak memiliki tanah, hacienderos, pabrik, gula tembakau, perkapalan, dan lain. Pertentangan itu tidak menimbulkan anti-mestiza. Golongan ini kemudian tidak luput dari proses proletarasi. Dalam revolusi yang memuncak, kaum revolusioner Filipina tidak memusatkan serangannya atau memekikkan semboyan terhadap warga asing. Cerita yang lazim didengar di Filipina dan kesaksian yang ditulis para peninjau sendiri mengatakan bahwa hampir semua serdadu Spanyol ditahan oleh prajurit Filipina dengan baik-baik, dikembalikan ke tempat pembesarnya sesudah dilucuti senapannya. Sering juga senjatanya itu dibiarkan karena prajurit Filipina cuma memerlukan dan gemar bertempur dengan bolo, yaitu parang. Tidak sedikit tentara Spanyol yang merasa tertipu oleh pemerintahannya sendiri, dan setelah mengenal orang Filipina yang sebenarnya, takjub, menyesal, dan tinggal sehidup semati dengan orang Filipina dan menolak kembali ke negaranya. Tetapi kita dengar pula hukuman tembak atau siksaan yang diderita oleh para pendeta Spanyol karena dibenci oleh rakyat Filipina. Karena semasa imperialisme Spanyol, mereka memiliki sebagian besar harta, tanah gereja, dan kekuasaan politik. Konon pada dasarnya revolusi Filipina ditujukan kepada tuan tanah yang berjubah pendeta Katolik, bukan terhadap warna ataupun agama asing. Jika di masa Perang Dunia II, buruh tanah terutama di daerah Marikina yang tersusun dalam pemberontakan Sakadalista, dan sesudah perang ini terjadi pemberontakan terhadap tuan tanah Haciendos, maka ini hanya membuktikan bahwa revolusi agraria di Filipina tahun 1989, 1901, dan berkali-kali sebelumnya itu masih belum selesai. Sekian tinjauan sekilas revolusi di Filipina yang paling besar dan paling akhir. Selain tinjauan ringkas ini, perlu pula ditambah dengan beberapa bukti khusus. Pemuda Filipina sekarang berhak bangga atas 300 revolusi yang besar kecil, di antaranya 150 yang agak besar, yang dilakukan dengan rakyat untuk melepaskan belenggu imperialis Spanyol yang kolot kejam selama 400 tahun. Saya bilang berhak bangga, karena revolusi yang tak putus-putusnya dilakukan adalah lukisan yang paling sempurna untuk menggambarkan watak yang tak mau dijajah. Tetapi saya tidak sanggup meriwayatkan semua revolusi itu. Kita ambil beberapa bukti saja dari revolusi Filipina yang terakhir dalam merobohkan imperialis Spanyol dan Amerika 1989-1901. Dengan revolusi terakhir ini tidak bisa dipisahkan nama La Liga Filipina, Persatuan Filipina, serta Bapak Persatuan Dr. Jose Rizal. Untuk mempersingkat cerita dan memberi penjelasan yang cukup, saya mulai dari sejarah episode Filipina ini dengan perbandingan La Liga Filipina dengan Study Club
yang kemudian berubah menjadi PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, dan kemudian menjadi Parindra. Dr. Rizal kita bandingkan dengan Dr. Sutomo. Perbandingan itu harus dianggap sebagai upaya memberikan penjelasan pendek dan cepat, bukan untuk menyamakan gerakan La Liga Filipina dengan PBI atau Parindra dan Dr. Rizal dengan Dr. Sutomo dalam berbagai hal. Dalam hal bumi iklim, kebangsaan, dan pertanian Indonesia dengan Filipina banyak sekali persamaannya, tetapi dalam luasnya daerah, perekonomian, pemerintahan, dan kebudayaan, pada permulaan abad ke-20, sedikit atau banyak perbedaan dengan Filipina akhir abad 19. Pada mulanya La Liga Filipina yang didirikan Dr. Rizal pada tahun 1984, sekembalinya dia dari Eropa adalah satu Party of Reforms, partai kaum kooperator, kaum reformis. Tujuan memajukan Filipina dengan jalan mengadakan perbaikan ekonomi, pertanian, dan pendidikan, selangkah demi selangkah. La Liga Filipina tidak menolak bekerja sama dengan pemerintah Spanyol. Bagi para ahli sejarah barangkali ada manfaatnya membandingkan program dan sepak terjang La Liga Filipina dengan Study Club Parindra. Silakan, kumpulkan bahan dari kedua belah pihak. Hanya La Liga Filipina kurang beruntung dalam aksinya dibandingkan Study Club Parindra. Berhadapan dengan imperialis yang dikantongi oleh kasta pendeta tuan tanah Spanyol di Filipina, maka sejak berdirinya La Liga Filipina dicurigai dan dimusuhi oleh kasta Katolik sampai waktu pembubarannya. Pendiri La Liga Filipina, Jose Rizal, seperti Bapak Study Club dan Parindra, Pak Tom, adalah dokter. Tidak saja sama bertitel dokter, juga pandai. Kita kenal kepandaian Pak Tom dalam kedokteran, tidak atau kurang kita kenal kepandaian Dr. Rizal dalam hal ini. Sesudah mendapatkan titel dokter di Madrid, dia juga mengunjungi universitas di Paris dan Berlin, dan mendapatkan pujian pada perguruan tinggi tadi. Mungkin riwayat Dr. Rizal tentang seorang putri Jerman yang oleh dokter Jerman sendiri kabarnya dianggap tak bisa diobati lagi, dilebih-lebihkan. Saya sendiri tidak bisa memutuskan benar dan tidaknya. Tetapi di Filipina populer, malah sampai ke Tiongkok. Ketika ia berada di pembuangannya di Dapitan, Mindanao, dikunjungi oleh konsul Perancis dan Hong Kong beserta anak gadisnya. Konsul tadi menderita sakit mata yang tidak bisa disembuhkan oleh berbagai dokter. Sudah lama ia tidak dapat melihat dan mesti dibimbing oleh anak gadisnya. Di Dapitan, ia mendapatkan kembali matanya, tetapi kehilangan anak tunggalnya. Sang anak menjadi pengagum dan pecinta talib, sunyi, terbuang. Dan sesudah mendapatkan izin bapaknya, menjadi teman selamanya hidup Dr. Rizal, dan pernah ikut gerilya Filipina bertempur setelah suaminya mati ditembak. Cerita yang amat populer di Filipina. Masalah intelektual. Dalam pembuangannya di Dapitan, setelah menyaksikan kurang banyak dan kurang bersihnya air, maka setelah mempelajari pengairan, Dr. Rizal membuat saluran air dengan alat sederhana. Pekerjaan ini sangat dihargai oleh pemerintah Spanyol. Selain membasmi buta huruf di antara anak-anak yang dicintainya sampai ke tulang sumsumnya, di tempat yang sunyi itu, Dr. Rizal mulai mengadakan penelitian secara ilmiah tentang tumbuh-tumbuhan yang belum dikenal oleh para ahli di masa itu, dan dikirim kepada sahabat karibnya, Profesor Blumentritt di Vienna. Hewan dan tumbuh-tumbuhan baru itu sekarang dikenal dengan nama Rizalia sebagai pengarang dua roman, Noli Me Tangere dan Filibus Trianismus. Ia dianggap warisan nabi revolusi oleh bangsanya, tetapi musuh bebuyutan bagi kasta pendeta Filipina. Syair yang dikarangnya beberapa jam sebelum ia ditembak mati sampai sekarang masih dianggap warisan
yang tak ternilai harganya oleh rakyat yang berterima kasih. Dengan Pak Tom, kejujuran Rizal terhadap prinsip dan rakyatnya banyak persamaan. Keduanya sadar akan kepentingan istimewa pendidikan dan perbaikan perekonomian rakyat. Bagi mereka merasa perlu mengadakan kerjasama dengan pemerintah asing, asal orang jujur dan konsekuen terhadap dasar sendiri dan benar-benar bekerja sama dengan rakyat untuk rakyat. Menurut dasar yang dijunjung sendiri, orang lain, penganut dasar apapun juga, akan menghormati pemimpin semacam itu. Pak Tom tak mendapat ujian langsung tentang imannya, tetapi Dr. Rizal lulus dalam ujian itu dan mengorbankan jiwa atas pendiriannya dengan ketenangan dan ketabahan yang tak bisa diatasi oleh bangsa apapun dan dalam waktu kapanpun. Kalau ada kritik untuk Jose Rizal karena didasarkan kelebihannya, Dr. Rizal terlalu prinsipil dan terlalu jujur berhadapan dengan lawan yang bersifat dan bertindak tidak jujur seperti ular menjalar di bawah rumput. Anak petani menengah di desa Kalamba di Pulau Luzon di tengah-tengah masyarakat dan keluarga yang beragama Katolik, agama yang oleh rakyat jelata di Filipina memang dijunjung tinggi, dituduh ateis oleh para pendeta, adalah seorang yang prinsipil dan berwatak baja, berkata menurut pahamnya dan sikapnya cocok dengan perkataannya. Tetapi diukur dengan kerevolusioneran, Dr. Rizal bukanlah Marx Lenin ataupun koleganya di tepi sungai Mutiara, Dr. Sun Yat-sen. Dr. Rizal adalah seorang intelek yang besar dalam semua lapangan ilmu yang ditempuhnya. Dia bisa juga menyelami jiwa rakyat jelata sebagai pengarang, tetapi ia tidak membelokkan intelekannya kepada keadaan, sifat, hasrat, dan kodrat dalam pergerakan revolusioner. Baginya kemerdekaan itu tergantung dengan banyaknya para intelek dan melek huruf di Filipina, kuatnya perindustrian, pertamanan, dan perdagangan, dan terutama pada persenjataan murba untuk merebut kekuasaan. Bahwa dinamika revolusi dapat menimbulkan kodrat yang tidak diduga dan bisa menentang senjata yang lebih sempurna, berlipat ganda dan menimbulkan semangat membangun dalam segala bidang. Asal saja kodrat itu lebih dulu diduga, ditaksir, digunakan, serta dikoordinir oleh satu pimpinan yang jujur, mengerti, dan berdisiplin. Semua itu rupanya tak masuk dalam perhitungan Dr. Rizal, disebabkan kurangnya hubungan antara rakyat murba. Sebab itu pula dia selalu diawasi oleh pemerintah dan kasta pendeta Spanyol. Pengalaman tak sempat membuka matanya terhadap kemungkinan tersebut. Dr. Rizal tetap seorang intelek yang agak terpencil dari murba. Hal ini terbukti pada masa pembuangannya di Dapitan. Apabila Dr. Rizal dengan La Liga Filipinanya dicurigai oleh yang berkuasa dan dibuang ke Dapitan, maka para pemimpin yang ketinggalan rupanya agak takut meneruskan aksi-aksi secara terang-terangan. Walaupun dengan lemah lembut, Sekretaris La Liga Filipina rupanya sadar akan keadaan dan mulai bekerja di bawah tanah. Sekretaris ini namanya Andreas Bonifacio, terkenal dalam sejarah revolusi sebagai pendiri serikat rahasia yang dinamakan Katipunan. Ini kependekan saja dari satu kumpulan yang di luarnya berupa kumpulan Freemason, Venice, Metsalenich, tetapi di dalamnya mengikat kaum revolusioner yang sesungguh-sungguhnya. Andreas Bonif, anak keluarga buruh di Tondo sekitar Manila, keluaran sekolah rakyat, seorang juru tulis kecil pada salah satu toko di kota Manila, dan perlu membanting tulang untuk membantu adiknya yang jumlahnya tidak sedikit. Sekolah untuk mengetahui perkumpulan Andres ialah La Liga Filipina, dan pengetahuan tentang masalah politik dan revolusi diperolehnya di waktu luang dengan membaca buku-buku revolusioner. Ketika revolusi meletus dan rumahnya digeledah, didapati beberapa buku mengenai revolusi Perancis. Sepeninggal Rizal rupanya ia giat bekerja di bawah tanah,
Setelah merasa cukup kuat, ia mengirimkan beberapa wakil ke Dapitan, menjumpai pemimpin yang dianggap gurunya. Demikianlah pada suatu hari, tiba di Dapitan beberapa orang, mengantar seorang sakit mata, seorang buta, meminta obat kepada tabib Rizal. Si buta bersama satu orang pembimbingnya diizinkan oleh opsir muda Spanyol, pengawas Rizal yang pecinta dan pengagum Dr. Rizal. Sebelum diobati, si buta sudah membuka matanya dan mengajak sang tabib berunding tentang revolusi di kamar pemeriksaan. Si buta menyampaikan salam dan usul Andreas Bonifacio, sekretaris La Liga Filipina. Sekarang Andreas menganggap waktunya sudah sampai untuk mengibarkan bendera kemerdekaan dengan Dr. Rizal sebagai pemimpin revolusi. Andreas sudah siap menyerbu dan siap menculik Dr. Rizal dari Dapitan dengan pasukannya secara diam-diam, asal saja Dr. Rizal mengizinkannya. Dr. Rizal seorang intelek kaliber internasional, universal, tercengang dan menolak mentah-mentah usulan Andreas Bonifacio. Keberatannya, rakyat Filipina kurang dalam persenjataan. Sebenarnya kekurangan itu adalah kekurangan dari bangsa dan semua golongan tertindas dan pemberontak dari zaman Nabi Musa yang kita kenal sampai sekarang, sampai revolusi Perancis, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia 17 Agustus 1945. Belum pernah persenjataan bangsa atau kasta terhisap dan tertindas melebihi atau menyamai bangsa atau kasta yang menindas atau penghisap. Tak perlu intelek kaliber tingkat internasional menyaksikan hal semacam itu. Memang kalau bangsa dan kasta yang tertindas itu bisa menyamakan musuhnya, jangan melebihi musuhnya karena ia satu kasta atau satu bangsa golongan manusia tertindas. Persamaan atau kelebihan bisa diperoleh di masa revolusi atau sesudahnya, tak pernah sebelumnya. Kalau revolusi bersifat sosial ekonomi atau kebangsaan yang tersusun rapi. Jawaban Dr. Rizal itu disampaikan oleh si buta yang sekarang lebih melek daripada orang yang melek dan heran. Tercengang mendengar keputusannya. Setelah jawaban tadi disampaikan, maka Andreas Bonifacio, buruh tondo keluaran sekolah rendah, dengan pedasnya mengucapkan, "Linti, astaga." Di manakah Dr. Rizal membaca hal semacam itu? Bukan dengan ucapan itu berarti Andreas Bonifacio hilang kehormatan dan hilang kecintaan kepada seseorang yang dianggapnya guru dalam beberapa hal. Keterangan tulisan ini kelak akan membuktikan. Setelah perang Amerika-Spanyol meletus, maka Dr. Rizal menawarkan dirinya menjadi palang merah di Kuba. Tawaran itu diterima oleh pemerintah Spanyol dan dia berangkat menuju Kuba. Tetapi para pendeta di Filipina segera menghasut pemerintah Spanyol dan Dr. Rizal dipanggil kembali. Di Hong Kong, dia disongsong oleh adik perempuannya, Eleonora, di pelabuhan Manila. Polisi rahasia dan resmi sudah menanti. Komplotan pendeta memasukkan surat palsu ke dalam peti Eleonora. Surat itu untuk menjerat Dr. Rizal ke dalam suatu perkumpulan rahasia. Adiknya Dr. Rizal yang laki-laki disiksa sampai pingsan 2 kali supaya mau menjadi saksi palsu terhadap saudaranya. Tetapi adiknya tetap menyangkal. Rizal ditawan dan dibawa ke hadapan pengadilan. Dituduh sebagai pendurhaka yang bermaksud merobohkan pemerintahan Spanyol. Pemeriksaan yang dilakukan sama sekali tidak memenuhi persyaratan pengadilan modern. Semuanya berbau pemalsuan. Dr. Rizal ditangkap untuk dihukum dan pada hakikatnya sudah dihukum sebelum diperiksa. Dr. Rizal dihukum tembak. Pada malam penghabisan, Rizal mendapat kunjungan terakhir dari ibu dan adiknya. Syair Selamat Tinggal Filipina, warisan yang terkenal itu sudah disiapkan di lipatan lampu. Kirimkan lampu ini kepada sahabatku, Profesor Bumentrit, katanya. There is something inside. Dibisikkan kepada adiknya. Demikianlah terpelihara dalam sejarah Filipina irama jiwa seorang pahlawan,
pemikir meninggalkan segala-galanya yang dicintai dalam usia 36 tahun, menemui peluru imperialisme Spanyol dengan tenang dan tabah. Waktu subuh Dr. Rizal dibangunkan dan digiring ke lapangan Bagum Bayau untuk ditembak mati dan ditontonkan kepada halayak ramai yang terdiri dari bangsa Spanyol. Di pinggir lapangan penuh sesak wanita dan para pembesar Spanyol ingin dan gembira melihat robohnya seorang putra bumi yang berani menentang kekuasaan Spanyol. Jose Rizal berjalan dengan langkah tegap di waktu udara masih sejuk dan embun membasahi mukanya untuk penghabisan. Alangkah lebih indah lagi kalau sekiranya kalimat pendeta yang baik budi ini tak bisa dilangsungkan karena dia dipisahkan daripada Dr. Rizal oleh pengiring berpakaian dinas. Rombongan yang akan menembak sudah siap. Barisan akan melepaskan tembakan terdiri dari bangsa Filipina. Barisan belakang Spanyol sebagai pengawal kalau-kalau Serdadu Putra Bumi enggan menembak seorang pemimpin bangsanya. Dr. Rizal memprotes kepada komandan rombongan penembak ketika mau diikat dan ditembak dari lapangan. "Saya bukan pengkhianat," kata Dr. Rizal. "Saya hanya menjalankan perintah saja," jawab opsir tadi. "Kalau begitu, jangan kepala saya yang ditembak," kata Dr. Rizal. Permintaan ini dikabulkan oleh opsir. Alangkah tegapnya kesatria Filipina berdiri di tengah lapangan, seolah-olah ia menentang kekuasaan Spanyol dengan sikap, "Badanku bisa roboh tetapi jiwaku akan terus hidup. Dan kerobohan badanku itu akan membawa kerobohan kekuasaan Spanyol di Filipina." Seorang tabib Spanyol tercengang melihat ketenangan koleganya. Ia minta izin komandannya untuk memeriksa pols, denyut pergelangan tabib Filipina di hadapan maut. Dia menggeleng kepala tak kalah merasa detak pergelangannya biasa saja. Jose Rizal menentang maut. Beberapa senapan meletus serentak. Pahlawan Filipina sampai jatuh, kelihatan berusaha berputar beberapa kali mendapatkan cara berbaring yang dikehendakinya. Ia berbaring dengan muka yang tidak ada rusak dan menatap ke angkasa. Demikianlah gugurnya ksatria Filipina pada tahun 1896. Di tempat gugurnya itu oleh bangsa Filipina yang takjub dan berterima kasih didirikan tugu peringatan. Tempat tragedi ini sekarang dinamakan dengan lapangan Luneta. Di antara penonton yang tak dikenal halayak ramai tetap diperingati oleh sejarah. Dengan bolo di pinggang, Andreas Bonifacio, bekas sekretaris La Liga Filipina, sekarang memimpin Katipunan, menantikan saat untuk menyerbu, melepaskan Rizal, guru besar dan teman seperjuangannya dari malapetaka. Tetapi rombongan di sampingnya sudah siap membatalkan maksud yang dianggap sia-sia tersebut dan menunggu saat yang baik buat menyerbu. Sekali jalan serentak, dengan air mata berlinang-linang serta gigih yang menggertak. Sedangkan Bolo terpaksa tinggal di sarungnya saja, maka Andreas menuruti nasihat para pengikutnya dan melihat guru dan teman seperjuangannya gugur ke tanah, tak berdaya memberikan pertolongan. Tetapi tidaklah lama Bolo bersemayam di sarungnya. Pada tahun 1898, di Balintawar, Andreas Bonifacio pertama kali menghunus Bolo dari sarungnya dan dengan segerombolan kecil tetapi nekat menyerang benteng Spanyol di sekitar Manila. Waktu yang dipilihnya tepat. Pulau Luzon yang dikelilingi pulau-pulau lain di Filipina berkibar bendera kemerdekaan mengikuti pekik Andreas, pemimpin Katipunan. Kawan sewarga, pengharapan yang terakhir buat kita telah tiba saatnya. Di mana-mana muncul barisan gerilya, hampir di semua pertempuran tentara resmi Spanyol mundur atau menyerah.
Siasat gerilya yang dilakukan oleh para opsir Filipina bermacam-macam dan sangat mengagumkan seluruh dunia. Cari dan baca surat kabar Eropa ataupun Amerika di hari itu. Dunia ternganga dan kagum menyaksikan kecerdasan, ketangkasan, serta kesatriaan suatu bangsa kecil di lautan teduh yang selama ini tak pernah disebut-sebut. Pertama kali memperkenalkan dirinya ke dunia luar dengan suara yang merdu dan nyaring, menentang satu kerajaan yang terbesar. Para barisan pemimpinnya seperti di bawah pimpinan Jenderal Luna, Malvar, Ricarte berkumandang di sekeliling kota dan desa di kepulauan Filipina. Di atas segala-galanya menggema nama Jenderal Aguinaldo, bekas guru desa yang pandai, tangkas, dan berpantang kalah, seorang ahli siasat gerilya yang paling ulung. Akhirnya tentara Spanyol terusir dari semua pelosok, kecuali dari ibu kota Manila. Pada saat ini pula Amerika Serikat tiba dengan armadanya di pelabuhan Manila dengan maksud campur tangan. Setelah tujuan imperialis itu terbukti, rakyat Filipina mengerahkan laskarnya untuk menghadapi tentara Amerika yang amat modern tersebut. Sekitar setahun lamanya di bawah pimpinan Aguinaldo. Selama 2-3 tahun peperangan kemerdekaan menghadapi dua negara besar yang kaya, lengkap persenjataannya dan cukup pengalaman di bidang militer, banyak yang terjadi di kalangan kaum pemberontak sendiri. Dalam kalangan tersebut timbul perbedaan paham yang makin menjadi pertentangan dan akhirnya permusuhan. Perbedaan paham antara Aguinaldo dan Bonifacio berakhir pada pembunuhan Bonifacio. Perbedaan paham Aguinaldo dengan Mabini menyebabkan Mabini meninggalkan Aguinaldo. Menurut terjemahan biasa di Filipina, maka pertentangan dan permusuhan semata-mata disebabkan oleh perbedaan perorangan. Menurut saya pertentangan itu timbul dan perbedaan kemauan berbagai golongan yang berjuang yang diwakili oleh Aguinaldo, Mabini, dan Bonifacio. Ini hanya dugaan saya saja. Memang ahli sejarah Filipina tidak yakin atau belum mengerahkan perhatiannya kepada perbedaan keinginan golongan yang diwakili Aguinaldo, Mabini, dan Bonifacio. Bukti yang sah yang menerangkan golongan apa yang paling giat membantu masing-masing pemimpin tersebut, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya. Ada kemungkinan bersandar pada sebagian kaum petani dan borjuis Filipina yang agak atas. Mabini mewakili kaum intelijensia yang radikal demokrasi serta sebagian rakyat, sedangkan Bonifacio mewakili rakyat murba, kota, dan desa. Pada pertengahan revolusi, bintang Bonifacio sebagai pendiri Katipunan dan pembuka revolusi agaknya terlindung oleh bintang Aguinaldo yang banyak mendapat kemenangan gemilang di berbagai medan pertempuran. Bukannya Bonifacio kurang berperang di medan pertempuran atau kurang keberanian, tetapi strategi perang gerilya lebih dimiliki Aguinaldo seperti strategi partai dari politik pemberontak revolusioner berada di tangan Bonifacio. Alangkah baiknya kaum pemberontak dapat bersatu dengan menyerahkan urusan partai politik kepada Bonifacio, urusan kemiliteran kepada Aguinaldo, dan satu koordinasi yang meliputi seluruhnya gerakan revolusioner. Tetapi tingkat kemajuan masyarakat Filipina di masa itu rupanya belum mengizinkan munculnya semangat dan pengalaman yang perlu untuk koordinasi dalam organisasi, politik, dan militer. Keadaan kerja di bawah imperialisme Spanyol yang terkenal kejam itu tak pula mengizinkan organisasi kuat dalam aksi di bawah tanah. Kaum revolusioner terpaksa kerja dengan kelompok kecil-kecil terutama di kota-kota, yang satu dengan lainnya tidak banyak tahu-menahu. Pada satu musyawarah, Aguinaldo dipilih sebagai presiden dan Mabini sebagai menteri luar negeri. Perwakilan dalam musyawarah ini sama sekali membayangkan perbandingan kekuatan sebenarnya antara kelompok Aguinaldo dengan kelompok Bonifacio.
Dapat dikatakan Bonifacio hanya diwakili oleh dirinya sendiri saja, yang seolah-olah terperangkap ke dalam musyawarah bentukan Aguinaldo yang datang tanpa persiapan. Selain dihadiahkan satu perangkat direktur dari salah satu departemen pemerintahan, juga diperdengarkan perkataan penghinaan seolah-olah Bonifacio tidak mempunyai cukup pengetahuan. Bonifacio tidak saja merasa tertipu oleh pemilihan bikinan Aguinaldo, tetapi juga merasa dihina. Dia diperlihatkan perasaan tersinggung dan pulang meninggalkan pemilihan tadi dengan gusar. Di tengah jalan ia disusul oleh pasukan Aguinaldo. Rupanya Aguinaldo mengerti kalau Bonifacio kemudian hari mengadakan perlawanan yang teratur, maka kemenangan dapat diperoleh dengan mudah seperti ada musyawarah yang diaturnya. Sebab itu Bonifacio mesti dicelakakan, ditikam dari belakang sebelum ia sempat bersiap diri. Inilah sikap kebanyakan para pemimpin rakyat yang mempunyai nafsu berlebihan, tetapi kecerdasan dan budi pekertinya sangat kurang. Dalam pertempuran di tengah jalan di mana Bonifacio hanya dibantu oleh adiknya saja, dia menemui ajalnya sebagai pahlawan. Aguinaldo masih hidup. Walaupun buku resmi tidak menerangkan seperti di atas, tetapi bisikan umum memandang peristiwa Bonifacio tertera seperti itu. Demikianlah matinya guru dan murid, ketua dan sekretaris La Liga Filipina, Rizal dan Bonifacio, sama-sama tragis, sama-sama mati muda. Tetapi ada bedanya. Jose Rizal mati ditembak oleh penindas bangsa asing terang-terangan di depan teman dan lawannya, sedangkan Andreas Bonifacio mati dibunuh oleh warga seperjuangan dalam menentang kekuasaan asing. Jose Rizal mewakili kaum tengah dan intelektual Filipina, Andreas Bonifacio mewakili rakyat murba. Perbedaan jelas dalam peringatan ulang tahun meninggalnya dua ksatria Filipina itu. Pada ulang tahun Rizal, 31 Desember, kita menyaksikan kaum kelas atau modern yang memperingati kematiannya dengan pidato dan nyanyian yang mengandung perasaan sedih dan terima kasih. Pada peringatan ulang tahun kematian Andreas Bonifacio 30 November, terutama di pojok-pojok Manila di sekitar rakyat melarat, orang berpidato berapi-api, mengepalkan tinju seolah-olah berjanji meneruskan pekerjaan Andreas Bonifacio yang terbengkalai karena pembunuhan politik atas dirinya. Memang suatu revolusi tidak menentang bunuh-membunuh, tetapi masih ada yang dapat dibunuh dengan tidak menimbulkan akibat yang penting atas revolusi itu sendiri. Tidak dapat membunuh golongannya atau pemimpinnya sendiri. Terutama pada itu belum tercapai. Tak bisa membunuh itu harus dipandang dari dua sudut, lahir dan batin. Dipandang dari sudut lain karena hasrat golongan pemimpinnya yang mengandung jiwa revolusi yang tewas di tengah perjuangan. Cepat atau lambat akan diteruskan oleh keturunan dan pemimpin yang terdepan dalam perjuangan revolusi itu. Revolusi tidak saja akan kehilangan pendorong yang paling radikal, tetapi juga yang paling melemahkan kaum moderat yang memukul. Jika kedua golongan sama atau seimbang kekuatan, maka revolusi akan memakan anaknya sendiri, dan revolusi akan gagal dalam tempo yang singkat. Kalau moderat menang dalam pergolakan lawan awak itu, maka revolusi akan kehilangan kekuatan yang berharga. Akhirnya akan mudah sekali ditaklukkan oleh kaum reaksioner. Revolusi yang mempunyai dasar yang sebenarnya tak akan berhenti di tengah-tengah, atau ia akan berhenti pada golongan radikal, atau pada yang paling reaksioner. Hal yang terakhir ini tampak jelas dalam jalannya revolusi Filipina. Di belakang peristiwa Bonifacio, entah karena merasa sudah sangat lemah di bidang militer dalam melawan Amerika, entah karena pengaruh kaum borjuis Filipina yang ingin damai,
Entah karena pengaruh keduanya, maka Presiden Aquinaldo sudah lama mengadakan hubungan rahasia dengan Amerika. Aquinaldo sudah siap menerima kemerdekaan Filipina yang kurang dari 100%. Mabini sudah gelisah tentang ini. Dia adalah seorang ahli hukum yang banyak membuat pusing Laksamana Amerika dalam perdebatan tentang kemerdekaan dan undang-undang internasional, dan tetap berpendirian merebut kemerdekaan 100%. Tetapi karena Mabini baru memasuki gelanggang revolusi dan mungkin karena kesehatannya terganggu sublim paralitik, orang lumpuh yang luhur, Menteri Luar Negeri Filipina ini belum bisa mendalami paham dan pengaruhnya di kalangan rakyat. Setelah berkembang kabar bahwa Aquinaldo akan mengadakan perdamaian atas perjanjian yang merugikan Filipina merdeka, maka ia sebagai Menteri Luar Negeri mengucapkan bahwa perdamaian semacam itu adalah tanggungan Aquinaldo sendiri. Jadi bukan atas persetujuan Menteri Luar Negeri ataupun dengan persetujuan rakyat. Apabila terdengar kabar Aquinaldo terperdaya dan ditangkap oleh salah satu rombongan militer Amerika, maka orang lumpuh luhur ini kian kemari menjumpai dan mengobarkan semangat pasukan dan pemimpin gerilya untuk meneruskan perjuangan. Terkepung pada satu rumah petani bersama kaum gerilya berpakaian tani, maka ofisir pemimpin kelompok Amerika berteriak memerintahkan semua orang dalam rumah harus berdiri. Yang tidak berdiri adalah orang lumpuh. Menteri Luar Negeri Republik Filipina yang pertama, Mabini, segera dikenal dan ditangkap. Perundingan di Paris antara Filipina dengan Amerika, Filipina terbelit oleh ular diplomasi dan terjual oleh Spanyol kepada Amerika. Filipina dijadikan American Protectorate, nama lain dari status penjajahan. Demikianlah akhir yang tragis Republik pertama di Asia, Afrika, yang didirikan oleh suku bangsa Indonesia di Pasifik yang mengagumkan dan menggemparkan dunia pada akhir abad ke-19. Rupanya masyarakat sejarah Filipina masa itu belum membenarkan pembagian pekerjaan serta koordinasi seperti urusan organisasi revolusioner di bawah pimpinan Bonifacio. Urusan negara dan kemiliteran dipimpin Presiden Aquinaldo dan urusan luar negeri dipimpin Yuris Revolusioner Mabini. Revolusi nasional dan sosial Filipina berhasil. Amerika menjadi pelindung dan merajalela sebagai tuan tanah. Imperialis Amerika segera mengadakan perubahan di segala bidang. Jose Rizal ikut diperingati dan programnya dijalankan, bukan terutama baik hati, tetapi sesuai dengan kepentingan kapitalisme modern di Amerika, dan juga karena Paman Sam mengakui kehebatan tikaman Bolo gerilya Filipina di medan pertempuran. Pada mulanya Paman Sam memerangi nyamuk Anopheles yang merajalela, kesehatan rakyat semakin bertambah maju. Kelahiran bertambah dan kematian terus berkurang. Penduduk Filipina naik dari 6 juta jiwa pada akhir abad 19 sampai 16 juta pada masa kini. Pemerintah Spanyol memperhatikan pendidikan lebih dari pemerintah Belanda. Ketika Spanyol meninggalkan Filipina, Santa Thomas Universitas Filipina sudah lama berdiri, sedangkan di seluruh Nederland masa itu untuk inlander cuma Inlandes Kweekschool dan School tot Opleiding for Inlandes Bestuursambtenarenlah yang dianggap sebagai perguruan tinggi. Walaupun begitu, ketika Paman Sam masuk, buta huruf di Filipina masih luas sekali. Amerika membasmi buta huruf dengan teratur. Menurut rencana universitas bertambah menjadi 5, sekolah menengah, tinggi, dan rendah, serta sekolah teknik dan dagang. Tak terhitung standar hidup dipertinggi dengan menambah gaji buruh seperti buruh pikul di Manila atau pelabuhan bisa mendapatkan 3 peso. 1 peso sama dengan
0,85 F per hari. Kaum buruh di pabrik cerutu memperoleh 3 peso sampai 6 peso sehari. Hampir di semua kota besar, sedang, dan kecil, bahkan di kebanyakan desa kelihatan rumah, sekolah, rumah sakit, dan pabrik listrik yang modern. Banyak sekali perusahaan gula, cerutu, abaka atau rami, dan pelayaran antar pulau dengan pulau yang berada di tangan bangsa Filipina sendiri. Kereta pun kepunyaan bangsa Filipina sendiri. Pada tahun 1915, Filipina mendapat majelis permusyawaratan rakyat rendah dan tinggi. Tak ada seorang Amerika pun di dalamnya. Hampir semua jabatan administrasi atau departemen dipegang oleh bangsa Filipina, seperti juga di dalam pendidikan. Dalam bidang administrasi, para pemimpin dari penasehat Amerika kian tahun dikurangi menurut rencana. Sedangkan pemimpin bangsa Filipina setiap tahun terus bertambah. Dapat dikatakan bahwa rakyat Filipina yang memegang kekuasaan ke dalam. Menurut John Slow, jika di kemudian hari rakyat Filipina sudah siap mengadakan stable government, pemerintah yang tetap teratur, maka kemerdekaan penuh akan diberikan Amerika kepadanya. Kemajuan yang memang nyata di dunia pendidikan, sosial, pengadilan, standar hidup, serta politik, ekonomi, dan kebudayaan tidak boleh kita pandang indahnya saja. Revolusi 1898 sampai 1901 yang berakhir dengan setengah kemenangan tidak bisa melenyapkan semua penyakit. Sisa penyakit di bawah Spanyol itu tetap merusak masyarakat Filipina sampai sekarang. Kekuasaan tuan tanah yang besar pada masa revolusi itu tidak berkurang di bawah pimpinan Amerika di beberapa daerah di Pulau Luzon dan Visayas. Kondisi proletariat tanah sangat menyedihkan. Pertentangan antara tuan tanah dan tani melarat di daerah tersebut tidak hilang. Pertambahan gaji di masa imperialis Amerika dibarengi dengan melambungnya harga barang keperluan sehari-hari. Majelis tinggi dan rendah Filipina yang sebagian besar terdiri dari wakil tanah dan kaum borjuis tidak ingin atau berdaya menyelesaikan kekurangan di sana. Buruh dan tani tidak sanggup merebut kursi yang cukup dalam kedua badan perwakilan itu seperti di Amerika. Demokrasi Filipina hanya milik kaum hartawan saja. Sedangkan ke dalam, rakyat Filipina memang berkuasa. Keluar mereka tidak berkuasa. Urusan keluar negeri seperti perdagangan, diplomasi, pertahanan, imigrasi, dan keuangan seluruhnya di bawah kekuasaan Amerika. Sedang pimpinan gubernur jenderal yang berkedudukan di Manila, sistem kapitalisme yang di luarnya berupa liberal mengakibatkan mengalirnya hasil perusahaan di Filipina kepada pasar di Amerika yang memang terbuka. Baik yang di tangan bangsa Filipina sendiri maupun bangsa Tionghoa ataupun Amerika, seperti tembakau, gula, dan abaka. Barang dagangan tersebut memang dapat bersaing dengan barang yang ada di Amerika sendiri, sebab buruh Filipina lebih murah dibandingkan dengan buruh di Amerika, baik yang di Amerika sendiri maupun yang di Kuba dan Hawaii. Tetapi barang dagangan yang berasal dari Filipina tidak dapat bersaing dengan yang berasal dari Indonesia. Umpamanya di pasar Tiongkok, gaji buruh di Filipina dipukul rata lebih tinggi dibandingkan dengan gaji buruh di Indonesia, sehingga harga pokok gula, tembakau, dan rami Filipina lebih besar daripada ongkos barang tersebut yang datang dari Indonesia. Itulah hasil barang dari Filipina terikat kepada pasar di Amerika yang dunianya terbuka buat barang hasil dari daerah perlindungannya, Filipina, dan menimpakan bea dan cukai yang tinggi atas barang dagangan yang berasal dari negeri yang bukan di bawah perlindungan Amerika. Sebagai akibat terikatnya barang hasil Filipina kepada pasar Amerika, maka buat perimbangan dagang balance of trade, pasar Filipina terikat pula menerima hasil pabrik dari Amerika, seperti mesin, mobil, dan barang obat-obatan serta listrik.
Sebagai akibat dari ikat-mengikat tadi, maka pertama kali bank dan transportasi memonopoli hasil di Filipina yang dikirim ke pasar Amerika, dan sebaliknya, bank dan perkapalan Amerika mendapat monopoli pula atas asuransi dan pengangkutan barang pabrik dan Amerika ke Filipina. Demikianlah perdagangan ekspor dan impor bangsa Filipina dimonopoli oleh saudagar dan bankir Amerika. Maka perindustrian mesin, kimia, dan listrik tersebut tidak bisa timbul atau tumbuh di Filipina, walaupun kabarnya bahan besi dari Filipina lebih banyak daripada yang terdapat di Tiongkok atau Hindustan, dan kualitasnya serta logam campurannya nikel, kronium, bauksit, aluminium, dan lain-lain banyak yang baik pula. Tetapi perindustrian berat di Filipina belum juga muncul. Perindustrian besar Filipina mati pucuk, tidak sampai jadi perindustrian baja dan mesin. Universitas Filipina cuma sanggup mencetak ribuan lawyers, abogado yang terpaksa menjadi kucer alias kusir andong karena melimpah bayarannya itu. Ketiga ikatan ekonomi yang dikenakan oleh Uncle Sam dalam tempo kurang dari setengah abad itu akhirnya menyebabkan politik yang diperolehnya sebagai goodwill dari Amerika adalah kemerdekaan hampa yang oleh Amerika diisi oleh uang pinjaman dan benteng buat bom atom buat menjamin kemerdekaan Filipina itu. Tangan besi imperialis Spanyol membentuk watak wajah seperti terdapat Rizal, Bonifacio, Mabini yang sanggup menghancur leburkan imperialis itu lahir batin. Tangan karet imperialisme Amerika membentuk pemimpin yang berwatak sedemikian rupa, walaupun seandainya dilemparkan oleh pembentuknya akan kembali melekat ke tangan Amerika itu. Filipina yang pada tahun 1946 itu proklamirkan kemerdekaannya oleh Amerika terpaksa pula menerima bantuan uang dan bom atom Amerika sekejap saja setelah merdeka. Gambaran di atas adalah bayangan, kabar dari kesan pengalaman kurang lebih 20 tahun lampau. Ketika itu saya beruntung mendapatkan keterangan dari seluruh golongan tua dan muda, tetapi tentulah gambaran itu belum mendapatkan finishing touch. Masih banyak kekurangan, masih perlu diperbaiki di sana-sini. Terserah kepada ahli sejarah di belakang hari yang lebih banyak mempunyai kesempatan dan paham yang pasti. Lupa saya menyebutkan dorongan yang pertama kali menyuruh saya pergi ke Filipina. Ialah hawa Filipina untuk mengembalikan kekuatan saya yang sangat terganggu. Akibatnya pertolongan dokter dan hawa yang cocok, maka lambat laun sebagian kesehatan itu dapat kembali. Tetapi panggilan pergerakan Indonesia Selatan menyebabkan saya terpaksa juga memotong usaha mengembalikan kesehatan semua. Mulanya saya berniat hendak menuliskan hitam di atas putih apa yang sesungguhnya memaksa saya pergi ke Singapura, walaupun sebenarnya kesehatan saya masih terganggu. Tetapi karena adanya fitnah dari kanan kiri yang dibisikkan di sana-sini serta ditikam dari belakang yang dilakukan beberapa orang, di antaranya Alimin, maka saya terpaksa menambah sedikit keterangan yang sudah-sudah. Seperti selamanya ini, saya cuma membela diri saja. Tiap-tiap orang walaupun dari penjara, saya anggap berhak dan harus membantah. Kata dijawab, gayung disambut, kata pepatah. Berhubungan dengan sikap ini, saya harap saya tidak terlampaui batas. Maksud saya di atas ialah menambahkan keterangan semata-mata membela diri dan menangkis fitnah serta kebohongan di belakang saya. Setelah beberapa bulan berada di Manila, saya menerima surat dari Alimin. Dia minta pertolongan buat menjalankan keinginan hidup bersama-sama saya di Filipina dan menambah pengetahuannya. Dia merasa akan ditangkap oleh pemerintah Belanda. Saya pun senang hidup bersama dengan Alimin. Sudah 2 kali ia berjumpa dengan saya sejak saya dibuang ke luar negeri. Saya senang menjumpai dia ketiga kalinya, karena saya tahu bahwa Alimin pandai bergaul, penggembira, dan banyak mempunyai pengalaman. Maklumlah,
Saya sendiri hidup di Filipina ilegal dan sewaktu-waktu mungkin saja ditangkap. Pendeknya, ia sampai di Filipina dengan selamat dan bisa menumpang pada teman-teman saya. Sesudah beberapa waktu datanglah surat yang pertama dari Singapura yang bermaksud memanggil saya kembali untuk membantu mencari alat berhubung dengan keputusan Prambanan. Putusan itu saya anggap salah karena diambil tergesa-gesa, kurang dipertimbangkan. Hatinya akibat provokasi lawan dan tidak seimbang dengan kekuatan diri sendiri. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tidak cocok dengan taktik strategi komunis. Ialah masa aksi. Akibatnya akan sangat banyak merugikan pergerakan di Indonesia dan lain sebagainya. Saat itu saya perlihatkan kepada Alimin dengan pertanyaan, benarkah rakyat sudah siap? Jawabannya, paling banyak cuma rakyat Bekasi yang akan menyerbu. Memangnya begitu. Alimin sendiri baru saja menyaksikan kemelesetan pemogokan di Semarang yang cuma terbatas kepada buruh percetakan. Prawenver Semarang dan para juru rawat Semarang sebentar menjalar kepada perusahaan besi di Surabaya, tetapi hanya sebentar. Buruh dan tani gula lebih kurang 500 juta, perkebunan teh, kopi, kina, serat, dan sebagainya, tambang arang, semen, timah, minyak tanah, dan sebagainya, kereta api, kapal, tram, mobil, dan lain-lain semuanya masih belum tersusun. Masih dingin sunyi senyap dipandang dari sudut organisasi, disiplin, dan politik belum berarti apa-apa. Dari Manila saya usulkan supaya keputusan Prambanan dirundingkan kembali di Singapura dengan para wakil yang lebih lengkap. Hal ini saya rasa perlu juga berhubung dengan tanggung jawab saya sendiri kepada Komintern. Kalau putusan itu kelak dibenarkan juga, saya sudah kewajibannya sebagai seksi Komintern. Sebenarnya PKI tak mengabaikan saya. Singapura rupanya kurang mengerti dan sekali dua kali surat dikirim kepada saya meminta datang. Akhirnya dalam gedungnya percetakan di Manila, Alimin mengusulkan kepada saya supaya dia sendiri diizinkan pergi ke Singapura buat mengadakan persiapan perundingan yang dimaksud. Dia percaya akan sanggup memanggil teman yang berkewajiban. Sementara saya meneruskan berobat. Kalau para teman sudah siap sedia, dia akan memberi kabar Singapura untuk meminta saya datang. Kami aturlah kode bersama-sama. Kalau setuju dengan usul saya, apa kodenya? Kalau tidak, apa? Dan kalau setengah, apa pula? Dan lagi dengan pendek saya tuliskan, saya atas keadaan di Indonesia, dan saya usulkan taktik yang harus dijalankan semua kode, tinjauan, dan usul, diketik oleh Alimin sendiri. Tinjauan itu adalah cocok apa yang sudah saya tuliskan dalam tesis ringkasnya. Partai belum disiplin, buruh dan tani belum cukup tersusun, rakyat dan partai yang lain-lain, Budi Utomo, NIP, Serikat Islam, Perserikatan Minahasa, dan lain-lain belum terikat oleh PKI, serta dunia imperialisme di seluruh Indonesia, Inggris, Prancis, Amerika masih kuat dan bersatu. Usul saya cocok pula dengan yang 2 tahun yang lebih dahulu, 1923. Saya tulis dalam Narda Republik Indonesia sesuai dengan semangat muda yang baru ditulis, serta masa aksi yang ditulis tergesa-gesa dan dicetak di Singapura. Ringkasan usul itu dengan masa aksi menulis Indonesia Merdeka, jalannya masa aksi jika semua syarat sudah ada kira-kira seperti berikut. 1. Mogok umum dengan tuntutan ekonomi. 2. Mogok demonstrasi dengan tuntutan ekonomi dan politik. 3. Mogok umum dan demonstrasi bersenjata untuk kemungkinan melawan provokasi. 4. Mogok umum dan demonstrasi menuntut pemindahan kekuasaan. 5. Mengadakan majelis permusyawaratan rakyat. 6.
memproklamirkan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sementara. 7. Membentuk undang-undang dasar. 8. Mengesahkan atau mengubah undang-undang dasar tadi dan menentukan garis besarnya dalam politik. 9. Membentuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang-undang, atau jalannya dalam praktik tentu bisa sedikit berlainan. Dari tingkat mogok umum sampai majelis permusyawaratan rakyat adalah bermacam-macam tuntutan dan aksi yang harus dijalankan. Baru setelah nyata bahwa tiap tuntutan memang diatasi oleh massa murba, barulah pukulan terakhir dijalankan. Bukankah dengan mogok umum saja buruh tani Indonesia pada tahun 1926 belum siap? Berapakah para pemimpin PKI pada tahun 1926 yang menyadari arti dari tuntutan serta program pada tiap-tiap tingkat perjuangan suatu partai proletar itu? Tentu pada tahun 1926 bahkan tahun 1917 saya sudah menyambut revolusi Indonesia. Tetapi apakah rakyat proletar Indonesia sudah pula siap? Yang di belakang inilah masalah yang paling penting. Kalau belum siap, tak ada jalan lain buat memimpin yang berani bertanggung jawab kepada rakyat dan diri sendiri. Ialah terus mempersiapkan rakyat buat masa aksi. Kalau tidak bisa dengan jalan terbuka, maka harus digunakan jalan tertutup. Kalau sudah siap, maka sewaktu-waktu cara masa aksi inilah yang harus dilakukan oleh suatu partai komunis. Kalau ada partai lain dan anggota partai lain yang mempunyai jalan lain, tentu saya tidak keberatan. Tetapi buat saya yang merasa bertanggung jawab kepada PKI, rakyat Indonesia, dan organisasi internasional tidak bisa menyetujui keputusan Prambanan. Dulu pada tahun 1926, tidak sekarang pada tahun 1947, tidak. Sekarang pun saya tidak akan menyimpang dari apa yang sudah saya uraikan dalam semua buku tersebut. Yang buat sementara, sebelum berunding di Singapura, saya masukkan sarinya ke dalam tinjauan dan usul-usul yang disetujui, diketik dan dibawa oleh Alimin pada permulaan tahun 1926 dari Manila ke Singapura. Sampai lebih sebulan lamanya saya menunggu di Manila, menunggu kawat yang akan dikirimkan oleh Alimin sebagai hasil usahanya tadi. Jangankan kawat, surat pun tidak datang. Baru saya sanksi, apakah usul itu disampaikan. Baru saya kirimkan laporan ke Komintern tentang keputusan Prambanan serta sikap saya mengenai hal itu. Dan pihak yang dipercaya saya di belakangnya mendapat kabar bahwa sikap saya dibenarkan seluruhnya. Program yang diusulkan Komintern kepada PKI berhubungan dengan keputusan Prambanan itu tidak ada bedanya dengan paham saya. Baru setelah hampir 2 bulan saya berpisah dengan Alimin, saya mendapat surat. Yang pertama, dikabarkan bahwa perundingan tidak dapat dijalankan di Singapura. Dia barangkali akan ikut ke Moskow kalau ada uang. Dia tidak dapat menulis lebih lanjut karena ada teman, belum saya sebut, yang selalu ada di sampingnya. Alimin berharap saya sendiri rupanya tidak percaya kepada teman itu. Baru saya sadar kejujuran Alimin terhadap saya sendiri selama ini. Teman yang selama ini saya anggap jujur terhadap saya dan amat saya hargai selama ini hilang dari saya sebagai teman seperjuangan. Kalau dia bersikap tidak saling mempercayai terhadap teman hidupnya di Singapura, teristimewa terhadap diri saya yang belum setahun kenal. Apalagi kalau saya ingat sikapnya Alimin terhadap bekas pimpinannya Cokro Aminoto dalam proses Afdeling B. Sejak peristiwa tersebut, sebagai teman untuk bergembira, sebagai teman pergaulan, Alimin masih saya hargai. Tetapi sebagai teman seperjuangan sudah saya sanksikan kejujurannya. Kemudian hari diketahui di Singapura, Subakat mendapat surat tertutup yang tak pernah dibuka, tinggal tersimpan tinjauan dan usul saya. Subakat dan Sugono tidak mendengar tinjauan dan usulan saya dibawa oleh Alimin.
karena sudah pergi meninggalkan Singapura. Kata Sugono Serikat Buruh Kereta Api VSDP di masa itu kepada Subalai VSDP sendiri, buat mogok umum saja belum siap, apalagi buat 2-3 juta buruh pabrik, tambang, dan kebun yang diorganisir itu. Jadi kalau Subakat dan Sugiono, keduanya bersama Semaun, Darsono termasuk golongan pemimpin komunis lama, Alimin baru masuk PKI, membaca pandangan dan usul saya, pasti mereka akan menyetujui. Sekian uraian tentang sikap Alimin terhadap saya dalam masa partai terancam. Kepada Alimin yang dalam analisanya tentang diri saya menyebut-nyebut perkara mengakui kelemahan, saya bertanya, bisakah sesuatu partai revolusioner berdiri kalau para anggotanya tidak berlaku jujur satu sama lainnya? Seperti saya sebutkan sebelumnya, kepentingan pergerakan di Indonesia berkaitan dengan sikap Alimin terhadap saya lah. Maka saya terpaksa menuju Singapura tergopoh-gopoh. Saya terpaksa berangkat dengan setengah kesehatan dan juga berhubung dengan kesehatan pula memerlukan suatu barang yang tidak sekali dua kali saya perlukan di masa perantauan ini. Dulu adalah satu rahasia. Tetapi dengan hilangnya kantor Gubernur Jenderal Amerika di Filipina dan jatuhnya kantor itu di tangan Filipina, maka rahasia itu bukanlah rahasia lagi. Tegasnya saya sangat membutuhkan paspor, tetapi a good false passport, paspor palsu yang baik karena kertasnya memang baik dan capnya asli, dan pemegangnya bukan orang Filipina. Apa boleh buat? Berlawanan dengan imperialisme yang tidak berdasarkan kejujuran, tidak bisa selalu dijalankan kejujuran, terutama pada masa meruntuhkan imperialisme. Tidak mudah mendapatkan paspor di kantor Gubernur Jenderal, memerlukan banyak saksi, jaminan, ujian, dan banyak muslihat. Tetapi dapat juga sesudah pegawai tinggi Filipina memberi jaminan. Demikianlah akhirnya satu kapal Jerman berlabuh di Singapura pada awal tahun 1926, membawa penumpang bernama Hazan Ghazali, berasal dari Mindanao di Filipina. Malangnya atau lucunya pula, orang Inggris menyelidik pemegang paspor dengan pembantunya, seorang Melayu. Ialah yang belum berapa lama menyelidiki pemegang surat diploma bernama Estahidlau Rivera. Hazan Ghazali dan Estahidlau Rivera adalah satu orang itu juga. Sama orang tua tetapi beda orangnya. Rupanya tidak membangkitkan perhatian si penyidik dan pembantu Melayunya. Bukan 2 kali itu saja melewati perhatian pemeriksaan paspor. Memang peraturan pasportan itu mengandung banyak kelemahan. Buat orang yang sabar, tak lekas putus asa atau terkejut, peraturan paspor itu bukan halangan yang mustahil bisa diterobos. Bagaimana juga, Hazan Ghazali ialah penulis ini selamat sampai di tujuan.